Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah praktikum basis data yang berjudul Walk-in atau Sistem Portal Lowongan Pekerjaan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil perancangan, implementasi, serta demonstrasi aplikasi yang telah kami kembangkan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ainun Najah Apriliani dengan NIM 2406098. Lalu ada Reja Ahmad Muharam, Muhammad Fikrian Denurdin, Ropi Aulia, dan Agni Kirani. Lanjut ke pembahasan. Baik, jadi problem di sini adalah pencari kerja masih banyak mengandalkan media sosial untuk mencari lowongan. Lalu informasi lowongan tersebar di banyak akun sehingga harus dicari satu persatu. Proses melamar umumnya masih menggunakan Google Form yang kurang terintegrasi. Cara tersebut kurang efisien, memakan waktu dan sulit memantau status lamaran. Perusahaan juga belum memiliki media terpusat untuk mempublikasi lowongan secara gratis. Yang pertama adalah latar belakang. Proses rekrutmen saat ini mulai beralih dari sistem konvensional ke sistem digital. Jika sebelumnya proses mencari kerja dan perekrutan dilakukan melalui surat lamaran atau datang langsung ke perusahaan, kini sebagian besar proses dilakukan secara online agar lebih cepat dan efisien. Pencari kerja sering mengalami kesulitan dalam menemukan informasi lowongan kerja yang sesuai. Yang selanjutnya, perusahaan juga menghadapi kendala dalam menemukan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi, proses seleksi menjadi lebih lama jika tidak didukung oleh sistem yang terorganisir. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem portal lowongan kerja berbasis web yang dapat menjadi media penghubung antara perusahaan dan pencari kerja. Dalam pengembangan sistem ini, basis data berperan sebagai komponen utama yang menyimpan dan mengelola seluruh informasi seperti data pengguna, perusahaan, lowongan pekerjaan, serta data lamaran, sehingga semua informasi dapat terintegrasi dengan baik dan mudah diakses. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan proyek sistem ini dibuat. Satu, proyek ini dibuat untuk perancangan basis data portal lowongan kerja berbasis web. Pada tahap awal, kami menyusun struktur database agar sesuai dengan kebutuhan sistem portal lowongan kerja. Lalu, mengimplementasi database menggunakan MySQL. Setelah rancangan selesai, struktur tersebut diterapkan ke dalam MySQL sehingga dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu yang selanjutnya, kita menerapkan konsep IRD. IRD membantu kami menentukan hubungan antar data agar data lebih rapi dan tidak terjadi duplikasi. Lalu yang terakhir, kami menguji fungsi database agar berjalan sesuai kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan semua proses penyimpanan dan pengambilan data dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu di sini ada ruang lingkupnya. Perangkat lunak yang kami gunakan adalah Ragon, MySQL, Visual Studio Code, React.js, Tailwind CSS, dan Microsoft Word. Lalu perangkat kerasnya ada laptop Intel Core i5, lalu ada RAM 8 GB dan SSD 512 GB. Lalu fitur-fitur dari sistemnya tuh ada registrasi pelamar, registrasi perusahaan, login, kelola profil, kelola lowongan, cari lowongan, kirim lembaran, dan yang terakhir adalah kelola status lembaran. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam pembuatan sistem portal lowongan kerja. Teori yang digunakan meliputi basis data sebagai tempat penyimpanan data, MySQL sebagai DBMS untuk mengelola database, MySQL sebagai bahasa untuk mengakses dan mengelola data, serta ERD sebagai rancangan hubungan antar tabel.
Semua konsep tersebut diterapkan pada website portal lowongan kerja agar pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Kemudian, untuk metodologi yang kami gunakan terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan, perancangan basis data, implementasi database menggunakan MySQL, pengujian dan evaluasi, serta dokumentasi. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berurutan agar menghasilkan database yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan dapat berjalan dengan baik. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perancangan IRD. IRD ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data, hubungan antar entitas, serta alur data yang terjadi di dalam sistem. Entitas pertama adalah users. Tabel ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data akun pengguna. Atribut yang dimiliki antara lain ID, nama, email, password, role, status akun, serta informasi waktu pembuatan dan pembaruan data. Tabel user ini menjadi dasar autentikasi sistem dan dapat mempresentasikan dua jenis pengguna, yaitu pelamar dan perusahaan. Yang selanjutnya ada entitas pelamar profiles. Entitas ini menyimpan informasi lengkap mengenai pelamar kerja seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain. Relasi antara user dan pelamar profiles adalah one-to-one, yang berarti satu akun pengguna hanya memiliki satu profil pelamar. Untuk entitas berikutnya ada company profiles. Entitas ini menyimpan data perusahaan seperti nama perusahaan, industri, alamat, deskripsi perusahaan, website, logo, status verifikasi, serta informasi kelengkapan profil. Sama seperti pelamar, hubungan antara user dan company profiles juga bersifat one-to-one, sehingga satu akun perusahaan hanya memiliki satu profil perusahaan. Yang berikutnya ada entitas jobs. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data lowongan pekerjaan yang dipublikasikan perusahaan. Beberapa atribut yang dimiliki antara lain judul pekerjaan, kategori, lokasi, jenis pekerjaan, persyaratan, rentang gaji, deskripsi pekerjaan, batas akhir pendaftaran, dan status lowongan. Relasi antara company profiles dan job bersifat one-to-many, artinya satu perusahaan dapat membuat banyak lowongan pekerjaan. Untuk entitas terakhir ada application. Entitas ini digunakan untuk mencatat proses pelamaran kerja yang dilakukan oleh pelamar. Atribut yang disimpan meliputi identitas pelamar, identitas lowongan, surat lamaran, status lamaran, tanggal melamar, serta waktu pembaruan data. Relasi antar pelamar profiles dengan application adalah one-to-many karena satu pelamar dapat mengirim banyak lamaran. Sementara hubungan antara jobs dan application juga one-to-many karena satu lowongan dapat menerima banyak pelamar. Dari IRD ini dapat disimpulkan bahwa tabel users berperan sebagai entitas utama yang menghubungkan dua jenis pengguna, yaitu pelamar dan perusahaan. Perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membuat banyak lowongan pekerjaan, sedangkan pelamar dapat melamar banyak pekerjaan. Hubungan many-to-many antara pelamar dan lowongan direpresentasikan melalui tabel application, sehingga proses rekrutmen dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Demikian penjelasan mengenai perancangan IRD pada sistem rekrutmen online yang kami kembangkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada slide 8 akan saya lanjutkan, yaitu ada Entity Relationship Diagram atau IRD adalah perkumpulan tables dan atribut yang kita gunakan pada sistem kami saat ini. Selanjutnya ada struktur database yang kami pakai, yaitu yang pertama ada tabel users atau pengguna, yang dimana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data dari users yang telah melakukan registrasi pada tahap awal flow. Yang kedua ada profil pelamar, yaitu untuk menyimpan akun users dengan role pelamar. Yang kedua ada profil perusahaan, yaitu sama seperti profil user, menyimpan profil users dengan role perusahaan, yaitu ada pekerjaan yang dimana pekerjaan ini dibuat oleh users dengan role perusahaan untuk melakukan atau menampilkan lamaran pada dashboard mereka. Dan terakhir ada aplikasi, yang dimana aplikasi ini menyimpan data pelamar jika ingin melakukan pelamaran ke lowongan yang dibuka oleh perusahaan. Sekarang ada implementasi dan pengujian. Pada slide ini
kami menggunakan beberapa query pada MySQL, yaitu ada set insert untuk menyisipkan data, select untuk menampilkan data, update untuk memperbarui, delete untuk menghapus, join untuk menggabungkan kedua tabel atau lebih. Lalu ada primary key atau kunci utama sebagai atribut yang tidak bisa diduplikat. Lalu ada kunci asing atau foreign key. Lalu ada data integritas. Baik, mungkin kita langsung saja ke demonya ya. Jadi ini merupakan tampilan landing page dari sistem yang kami buat, yaitu portal lowongan kerja yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan. Jadi jika pengguna ingin melihat lowongan kerja, jadi tidak usah login terlebih dahulu gitu. Jadi bisa lewat sini atau mungkin sini ya. Nah ini mungkin tampilan beberapa lowongan kerja gitu yang tersedia di sistem kami. Nah, di sini juga ada statistik yang menampilkan data perusahaan, data pelamar, data lowongan yang terisi gitu. Nah, di statistik ini query yang dijalankan yaitu query yang dijalankannya itu yaitu yang ini ya. Nah, jadi angka-angka yang ada di sini itu diambil langsung dari database gitu ya. Jadi kita menghitung jumlah user berdasarkan role perusahaan dan pelamar, serta menghitung beberapa banyak lowongan yang sudah memiliki pelamar dengan status diterima. Jadi data ini bersifat publik, jadi tidak memerlukan autentikasi gitu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke halaman register ya. Jadi di sini pengguna baru jika ingin mendaftar gitu ya. Jadi harus memasukkan nama lengkap, lalu email, lalu memilih role. Nah, di sini juga kita memiliki dua role gitu ya. Jadi ya ada pelamar, ada perusahaan. Nah, pengguna baru juga harus memasukkan password gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melihat ke query yang dijalankan gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang ini. Nah, query ini dijalankan, jadi gunanya query ini tuh untuk eh, kita mengecek apakah email sudah pernah terdaftar atau belum gitu ya. Lalu selanjutnya eh, query ini insert into. Jadi si query ini tuh digunakan eh, untuk menyimpan password gitu ya. Lalu si password juga menggunakan bcrypt. Jadi menggunakan hashed password. Jadi tidak bisa dilihat oleh sembarang role gitu. Jadi kalau misal ingin masuk ke database-nya, jadi si passwordnya itu tidak akan terlihat. Nah, selanjutnya eh, query insert into pelamar profile. Nah, yang ini sama yang ini insert into company profile. Nah, jadi setelah user disimpan gitu ya, jadi kita membuat profile default sesuai role-nya. Jadi ini penting untuk menjaga relasi antar tabelnya gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke login ya. Jadi kita harus memasukkan email dan password. Contoh, eh, tes. Nah, query yang dijalankan untuk di halaman login ini yaitu
Berikut ini adalah query yang dijalankan untuk halaman login ya. Ini mengecek berdasarkan email, lalu ini untuk password, lalu yang ini. Nah, ini yang dijalankan untuk mungkin segini ya. Nah, dari sini sampai sini, mungkin sampai sini. Nah, dari query yang di sana itu mungkin jadi setelah login, kita mengenerate JWT token gitu yang berisi ID dan role user. Jadi token ini akan digunakan untuk setiap request berikutnya. Token berlaku selama 1 hari. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dashboard pelamar ya. Nah, jadi sekarang kita sudah login menggunakan akun pelamar yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi di dashboard pelamar ini ada cari lowongan, mungkin ada edit profile, ada riwayat lamaran juga. Lalu di dashboard pelamar ini kita bisa melihat semua lamaran gitu yang sudah dikirim. Jadi total di sini ada 3 lamaran dengan status yang berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini ada status yang diterima, diterima dan ditolak. Nah, untuk query yang dijalankan yaitu nah, jadi ini query yang digunakan untuk riwayat lamaran kerja ya. Jadi kita melakukan join ke 3 tabel yaitu application, jobs, dan company profiles gitu. Jadi untuk menampilkan semua informasi yang diperlukan itu, jadi kita filter berdasarkan application ID. Jadi atau ID pelamar yang sedang login gitu. Dan diurutkan dari yang terbaru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman cari lowongan ya. Nah, di sini adalah daftar lowongan yang tersedia di sistem kami gitu. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke lowongan daftarnya gitu ya, lowongan kerjanya. Dengan mengklik detail. Nah, di sini akan muncul seperti gaji, lalu deadline, deskripsi pekerjaan, persyaratan tentang perusahaan. Lalu kita dapat mengisi lamaran pekerjaan di sini gitu. Jadi kita dapat menuliskan alasan kamu ingin melamar di perusahaan ini gitu ya. Nah, mungkin ini untuk query yang dijalankan ya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melamar ke perusahaan tersebut ya. Nah, kalau jika sudah seperti ini, aplikasi akan si web akan mengecek dulu gitu ya. Jadi kalau semisal kita sudah terdaftar di lowongan ini, akan muncul notifikasi seperti berikut gitu ya. Nah, proses ini kita lindungi dengan 3 validasi gitu. Jadi yang pertama pastikan pelamar punya profile gitu. Jadi lalu pastikan lowongan masih open dan pastikan belum pernah melamar sebelumnya gitu. Jadi kalau semisal pernah melamar, jadi akan muncul notifikasi seperti tadi gitu ya. Jadi jika lolos semua gitu dari 3 validasi tersebut, data lamaran akan disimpan dengan status awal atau menunggu gitu ya. Nah, eh, ini merupakan lamaran yang sudah kita ini ya, kita apply gitu dan statusnya diterima. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke edit profile gitu ya, untuk mengedit profile. Nah, di sini pelamar bisa mengupdate data diri ya dan upload foto profil. Nah, seperti ini mungkin melengkapi nama lengkap,
nomor HP, alamat, lalu pendidikan mungkin, pendidikan terakhir, link CV, skill, lalu juga pengalaman gitu ya. Nah, mungkin query yang dijalankan untuk update data profil itu yang ini ya. Nah, jadi kita untuk upload foto gitu ya. Jadi kita menggunakan library Multer yang menyimpan file di lokal gitu. Jadi di lokal PC kita. Jadi nama filenya itu kita buat dengan format eh, seperti user ID terus timestamp. Jadi biar unik gitu ya. Jadi setelah file tersimpan itu kita simpan path-nya di database. Nah, baik mungkin kita langsung saja masuk ke dashboard perusahaan mungkin ya dengan memasukkan email perusahaan. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard perusahaan gitu ya. Nah, dashboard perusahaan ini juga menampilkan total pelamar, lalu menampilkan data dari total lowongan yang masih menunggu atau statusnya masih pending gitu ya. Nah, di sini juga ada data yang pelamar yang sudah memasuki interview gitu. Nah, di sini juga ada data pelamar yang sudah diterima dan juga yang sudah yang ditolak gitu. Nah, di sini juga ada eh, list mungkin pelamar yang masuk gitu ya. Nah, yang pertama mungkin ini Muhammad Fikri Andre yang statusnya sudah diterima gitu. Nah, mungkin kita lanjut saja masuk ke halaman lowongan kelola lowongan. Nah, di sini perusahaan bisa melihat semua lowongan gitu ya yang telah dibuat, lengkap dengan statistik singkat kayak total lowongan, terus yang dibuka, lalu yang ditutup juga. Jadi si angkanya juga yang ini eh, sesuai gitu ya dengan database yang ada. Nah, untuk query yang dijalankan, mungkin yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, query ini juga mengambil semua lowongan yang milik perusahaan gitu ya, yang sedang login dengan filter company ID. Lalu kita join dengan, maksudnya si company ID ini juga join dengan company profiles gitu ya. Jadi untuk mengambil status si verifikasi perusahaannya. Lalu data juga diurutkan dari yang terbaru. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk mengedit salah satu lowongan kerja ya. Kita akan klik yang backend. Nah, di sini kita bisa mengubah semua eh, field gitu ya. Jadi kayak contoh judul lowongan, kategori, lokasi, tipe pekerjaan, deadline, gaji minimum maksimum, lalu deskripsi pekerjaan dan persyaratan juga. Lalu status lowongannya. Nah, untuk query edit lowongan ini berada di yang dijalankannya itu mempunyai ini ya. Nah, yang ini. Lalu kita harus memperhatikan di company ID yang ini. Nah, nah, di sini kita menambahkan kondisi company ID terus sama dengan tanda tanya gitu ya. Jadi pada where close. Nah, yang ini. Jadi ini memastikan bahwa perusahaan hanya bisa mengedit lowongannya milik sendirinya gitu. Jadi si perusahaan itu hanya bisa mengedit lowongan eh, yang berada
yang dibuat si perusahaannya sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk mencoba untuk menghapus salah satu lowongan. Dan mungkin kita akan mencoba menghapus yang ini ya, yang front end developer. Nah, di sini muncul notifikasi. Jadi kayak yakin ingin menghapus lowongan, memverifikasi lagi gitu apakah ingin benar-benar dihapus apa tidak. Nah, jadi saat kita mengklik hapus, nah lowongan akan terhapus. Nah, si query yang dijalankan untuk menghapus lowongan ini yaitu yang ini, delete from job where and company ID. Nah, sama seperti edit juga, jadi kita menambahkan company ID gitu ya. Nah, yang ini. Jadi ini untuk memastikan keamanan datanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu tambah lowongan. Nah, di sini ada beberapa bagian form gitu ya. Jadi yang pertama itu ada informasi dasar. Ini kayak judul lowongan, kategori, lokasi, tipe pekerjaan, deadline, lalu di form gaji kita dapat memasukkan perusahaan juga dapat memasukkan gaji minimum dan maksimum. Lalu di form deskripsi dan persyaratan, di sini perusahaan memasukkan deskripsi pekerjaannya dan persyaratannya juga. Nah, query yang dijalankan untuk halaman tambah lowongan ini yaitu eh, query insert into jobs yang ini ya. Jadi setelah semua field diisi, lalu kita klik simpan lowongan, jadi data akan tersimpan dengan status default atau open gitu ya. Nah, sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pelamar masuk ya. Nah, di sini perusahaan bisa melihat semua pelamar yang melamar gitu ya, ke lowongan yang dibuka. Di sini juga kita melihat daftar pelamar gitu ya dengan informasi seperti nama pelamar, lalu email pelamar, lalu melamar ke kerjaan apa mungkin, lalu isi cover letternya gitu ya, deskripsinya, lalu ada tombol status gitu. Nah, di tombol status ini si perusahaan itu dapat merubah statusnya gitu ya. Jadi mungkin kita contoh mungkin yang ini ya, peramah kita dapat mengubah statusnya dari ditolak mungkin jadi dilihat. Nah, dilihat bisa dirubah menjadi di interview atau mungkin diterima gitu ya. Nah, query yang dijalankan untuk pelamar masuk ini mungkin yang ini ya, query yang dijalankannya. Jadi query ini melibatkan 4 tabel gitu. Yang pertama application, lalu jobs, pelamar profile, dan users. Nah, kita filter berdasarkan company ID yang didapat dari profil perusahaan yang sedang login. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke profil perusahaan. Nah, di sini perusahaan bisa mengupdate data dan upload logo perusahaan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yaitu kayak logo perusahaan yang dapat diisi dengan foto berupa JPG, mungkin PNG atau WP. Ya, WP dengan kapasitas apa? Size maksimal itu 2 MB. Lalu di sini juga ada form verifikasi gitu ya. Jika selanjutnya informasi
perusahaan, form informasi perusahaan yang ada nama perusahaan, lalu industri, lalu form kontak dan lokasi, website, alamat, lalu form deskripsi gitu ya. Nah, query yang dijalankan untuk halaman profil perusahaan ini ialah yang ini, select company profiles. Nah, di sini. Lalu untuk update profiles, update company profiles ya. Nah ini untuk update company profiles ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dashboard admin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dashboard admin ya, dengan menggunakan email admin. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard admin ya. Jadi di sini admin bisa mengelola seluruh aspek dari platformnya gitu ya. Jadi di bagian atas yang ini ya, kita dapat melihat kartu statistik dari data total user, total total pelamar, total data perusahaan, total lowongan, total lamaran, lalu total yang diterima gitu ya. Jadi angka-angka yang ada di sini tuh diambil dari database secara real time. Nah, query yang dipakai yaitu mungkin di sini saya akan penampilan query-nya sedikit berbeda mungkin dari yang sebelumnya. Jadi query yang digunakan dari statistik yang tadi itu yang ini ya. Dimulai dari total seluruh pengguna, jumlah admin, jumlah perusahaan, lalu yang terakhir ada lamaran diterima dalam 30 hari terakhir gitu. Nah, selanjutnya di bawah statistik yang ini ada eh, beberapa grafik gitu ya dan distribusi data. Contohnya seperti pelamar yang terdaftar, perusahaan yang terdaftar, lalu pelamar yang diterima, lowongan yang dibuat, lalu pada ini ada tab perbandingan, ada perbandingan pertumbuhan, aktivitas lowongan, lalu ada tab akumulasi, yaitu dari akumulasi pelamar yang terdaftar, akumulasi perusahaan terdaftar, terus akumulasi pelamar yang diterima, akumulasi lowongan yang dibuat. Gitu. Nah, di sini juga ada distribusi data. Yang pertama ada role user, status lamaran, verifikasi perusahaan, lalu tipe pekerjaan dengan menggunakan pie chart gitu ya. Lalu di sini ada kategori lowongan. Nah, di sini menampilkan top 10 kategori lowongan yang banyak terdaftar gitu yang kayak seperti IT, perawat, pelayan, kurir. Lalu di sini juga ada pipeline lamaran gitu ya. Jadi alur lamaran dari masuk hingga diterima atau ditolaknya gitu. Nah, mungkin query yang dijalankan untuk semua statistik ini, chart ini gitu ya. Mungkin kita dimulai dari eh, query distribusi ya, yang 104. Nah, ini jadi dimulai dari jumlah per, per role-nya gitu atau dari admin, lamar, perusahaan. Mungkin admin harusnya tidak termasuk sih. Jadi hanya pelamar dan perusahaan gitu ya. Kalau dari distribusi lamaran per status dengan filter periode yang opsional. Lalu selanjutnya untuk pipeline lamaran gitu ya. Nah ini eh, diambil dari query yang dijalankan gitu ya. Nah menggunakan yang ini. Lalu untuk grafik line
grafik line ini kita pakai query yang ini. Nah, yang ini. Jadi query ini mengambil data per harinya gitu dengan filter periode 7 hari, 30 hari, 90 hari, lalu ada 1 tahun. Jadi semua chart ini gitu ya. Nah, semua chart yang ada di sini itu menggunakan group by date gitu. Nah, jadi untuk mengelompokkan data per hari dan date, sub, now, interval, lalu untuk filter periode. Selanjutnya kita akan masuk ke menu kelola user. Nah, di menu kelola user ini, admin bisa melihat semua user gitu ya, dan mencari dan menghapusnya juga. Jadi di sini ada 2 tab. Yang satu ada pelamar dan perusahaan. Nah, untuk tab pelamar, kita melihat daftar pelamar dengan kolom nama, mungkin ini nomor, nama, email, status, dibuatnya kapan, lalu aksi. Jadi aksi ini bisa menghapus atau ya ya kegunaannya untuk menghapus ya. Lalu ada di tab perusahaan, nomor, ada nama, email, status, dibuat, dan untuk menghapus gitu ya. Lalu eh, query yang digunakan yaitu jadi query yang digunakan untuk daftar user itu yang ini ya. Nah, yang ini jadi kegunaannya daftar semua user dengan pagination plus search atau filter gitu. Terus ada kegunaannya hitung total user untuk pagination, lalu cari user sebelum update role atau status. Nah, selanjutnya oh ya, nah yang ini yang nomor 22, query yang nomor 22 ini mengambil data user dengan filter dinamis gitu. Jadi bisa search atau role atau status yang aktif gitu dan pagination. Nah, untuk query nomor 23, nah yang ini menghitung total data untuk navigasi halaman gitu. Nah, yang selanjutnya 33. Nah, yang ini 33. Nah, jadi pada query nomor 33 ini jadi saat admin ingin menghapus user, pertama kita cek dulu role-nya gitu ya. Jadi admin tidak bisa menghapus sesama admin. Terus jika user adalah pelamar atau perusahaan, hapus dilakukan dengan query. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus salah satu mungkin ya dari perusahaan. Nah, seperti nah query yang dihapus itu menggunakan query yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelola lowongan. Nah, di sini admin bisa melihat semua lowongan gitu ya dari seluruh perusahaan. Nah, di sini ada kolom nomor, judul perusahaan, lokasi, tipe, status, dibuat, dan jika ingin menghapus lowongan gitu ya. Lalu admin bisa menghapus lowongan manapun gitu ya, tidak terbatas pada perusahaan tertentu. Jadi si admin ini tuh bisa menghapus seluruh ya menghapus lowongan gitu ya, menghapus lowongannya itu secara bebas. Jadi semisal mungkin ada lowongan yang apa yang sudah mungkin terkenal mungkin ya dari perusahaan yang terkenal. Nah, admin kalau semisal ingin menghapus bisa menghapus gitu ya tanpa terbatas gitu. Nah, kayak gini mungkin kita coba. Nah, terhapus. Lalu query yang digunakan pada halaman keluar lowongan ini di nomor query 24.
Nah, di sini. Jadi query ini melakukan join ke tiga tabel gitu ya. Yang pertama jobs, lalu company profiles, dan user. Jadi untuk menampilkan informasi lengkap lowongan beserta perusahaan pemiliknya gitu. Nah, selanjutnya untuk menghapus lowongan oleh admin itu nomor query 37. Nah, yang ini. Lalu dan 38. Jadi berbeda dengan perusahaan gitu ya. Jadi admin tidak perlu mengecek company ID. Jadi admin memiliki hak penuh untuk menghapus lowongan manapun gitu ya. Lalu selanjutnya kelola lamaran. Nah, di halaman kelola lamaran ini admin bisa melihat semua eh, lamaran gitu ya dari seluruh pelamar dengan kolom ini nomor, pelamar, lowongan, perusahaan, status, lalu tanggal. Jadi status dengan bulat warna hijau, nah yang ini, itu artinya diterima ya mungkin ya. Lalu di sini menunggu, nah untuk ini interview, nah ini ditolak. Jadi query yang dipakai untuk halaman kelola lamaran ini terdapat pada query 26. 26, nomor 26. Nah, yang ini. Lalu query 27. Nah, yang ini. Jadi query ini melibatkan 5 tabel gitu ya. Jadi untuk pengambilan semua informasinya tuh terkait lamaran. Yang pertama ada pelamar, perusahaan, dan lowongan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman perusahaan. Nah, di halaman perusahaan ini, di sini admin bisa melihat daftar perusahaan dan melakukan verifikasi gitu ya. Jadi untuk tabelnya itu ada nomor, perusahaan, email, industri, verifikasi, lalu aksi. Nah, di sini mungkin si perusahaan ini dapat mengubah status gitu ya, verifikasinya, status verifikasi dari sebuah perusahaan. Contoh eh, PT Rex saja ya. Nah, yang ini untuk di sini kan verifikasinya itu statusnya masih pending ya. Nah, di sini admin dapat mengubah dengan bebas mungkin dengan mengecek dulu perusahaannya apakah benar atau mungkin penipuan. Nah, jika admin sudah mengecek eh, PT itu bersih atau tidak, nah jika bersih mungkin kita dapat memverifikasi. Nah, statusnya akan berubah menjadi terverifikasi gitu ya. Nah, untuk query yang dipakai untuk halaman perusahaan ini berada di nomor 28. Nah, yang ini. 28, 29, 39, lalu sama 40. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke menu backup and restore. Nah, di halaman backup and restore ini admin bisa membuat backup gitu ya secara otomatis dalam bentuk file SQL dan juga melakukan restore dari file backup sebelumnya. Nah, seperti ini kita coba membuat. Nah, jika kita mengklik buat backup baru, nah, akan muncul di menu daftar backup gitu ya. Nah, sini juga kita bisa menghapus daftar backupannya ya. Jadi semisal data backup dari tanggal sekian kita ingin menghapus, tinggal klik saja gitu. Nah, mungkin bagusnya ada daftar backup ini, eh, admin bisa melihat gitu ya. Jadi semisal tanggal backup yang dulu-dulu. Nah, yang dulu-dulu jika pernah di backup, lalu masuk ke daftar backupan ini, dan jika tidak terhapus, admin juga dapat mendownload kembali gitu ya.
Jadi seperti ini, di-download. Lalu jika ingin merestore, mungkin admin dapat memilih menu yang ini ya, yang restore database. Nah, kita coba database open. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja mengklik restore gitu ya. Nah, lalu muncul notif, lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, restore database berhasil mungkin ya. Mungkin sekian demo dari saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari hasil proyek UAS kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.